Dan yang pasti lebih seru karena ini bahas Boxing Day. Nah, jadi dia main bola sambil pukul-pukulan. Tapi dengan fighting spirit, dengan mentality yang luar biasa dari pemain-pemain Chelsea, memang MU akan menang, tapi nggak mudah. Tetap Chelsea punya tendensi ketika menghadapi tim-tim yang ada di atasnya, biasanya mereka step up juga gitu kan. Transport Mania nggak kerasa ini udah pembahasan terakhir dan yang pasti lebih seru karena ini bahas Boxing Day. Nah, jadi dia main bola sambil pukul-pukulan. Bukan gitu ya, Boxing Day. Nah, ini ada Manchester United lawan Chelsea. Tapi sekali lagi mau ngingetin buat yang lagi nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Transportainment. Jadi di Kick and Runs kita bakal bahas bola-bola yang mau luar maupun dalam negeri. Ini Liga Inggris udah masuk bulan Desember, musim hujan, udah mau Natal tahun baru, dan ada laga Boxing Day. Ini Boxing Day Ini tadi ya. sebelum Boxing Day ya, karena masih dalam rangkaian festive period. Boxing Day tanggal 26. Boxing Day tanggal 26. Iya. Natal biasanya. Itu di hari untuk membuka kado kan di tanggal 26. Oh iya. Ya, makanya disebut Boxing Day dan keluarga biasanya berkumpul juga untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan di stadion. Selain tentunya saling bertukar kado. Nah, berarti ini habis bertukar kado. Sebelum. Habis bertukar kado, kemudian mereka jalan ke stadion biasanya. Dan juga selain sepak bola yang sangat sibuk, tentunya semua toko kan sale-nya luar biasa tuh di Boxing Day juga. Biasanya. Ya, artinya tim-tim atau pemain-pemain yang lain libur, tapi di Liga Inggris enggak gitu. Nah, itu biasanya kalau masuk tetap dari libur, double tuh gajinya itu. Oh iya harus. Itu kan lembur kan. Lembur. Itu Yang siaran juga harus double ya. Iya. Nah, ini ada MU yang waspada karena Chelsea itu biasanya kalau lawan tim-tim gede itu bisa ngelawan, bahkan bisa dibilang ganas juga lah gitu. Ini ngeliatnya gimana nih? Chelsea MU, Musim lalu itu kalau nggak salah 4-1 ya. Ya. MU menang ya. Wah. Artinya dominasi kan tetap di Manchester United ya. Tapi walaupun Manchester United mampu mendominasi, tapi dengan fighting spirit, dengan mentality yang luar biasa dari pemain-pemain Chelsea, memang MU akan menang, tapi nggak mudah itu. Langsung di-spill di awal. Itu aja. To the point. Udah to the point. MU menang tapi nggak mudah. Orang Chelsea Sterling lagi bagus. Pak. Untuk sekarang, itu kan mainnya kan tanggal 7 kan. Tanggal 7, Perlu waktu, siapa tahu Sterling cedera. Politis banget. Atau kartu kuning 2 atau 3 kan, mungkin nggak bisa main ya. Tapi Rashford udah cetak gol, Martial udah cetak gol, ya kan. Garnacho lagi gacor, ya kan. Gitu. wah itu gimana itu? Tapi Chelsea kan punya energi tersendiri Iya. kalau lawan tim-tim besar. Chelsea punya satu konsep yang sudah mulai bisa dipahami para pemainnya, di mana Pochettino juga begitu mengandalkan Sterling, Cole Palmer, dan juga Enzo Fernandez di lapangan tengah bersama dengan Gallagher yang semakin menyatu. Tinggal kemarin mereka ketika dihancurkan Newcastle kehilangan Moises Caicedo yang datang paling akhir karena jarak tempuh penerbangan tidak mudah ya dari Ekuador. Setelah jeda internasional dia bergabung terlambat. Dan ini membuat tentunya lapangan tengah sedikit terganggu dan mereka bisa dilibas oleh Newcastle. United baru mengarungi satu rentetan pertandingan yang sulit, dimulai dari Goodison Park, Everton, kemudian bertandang ke St. James's, Newcastle, kemudian kali ini harus menghadapi Chelsea walaupun di kandang, tetap Chelsea punya tendensi ketika menghadapi tim-tim yang ada di atasnya, biasanya mereka step up juga gitu kan, dan sudah terbukti menghadapi Arsenal juga luar biasa, Liverpool, Everton dan City, ya. Dan ini akan menjadi lagi kesempatan bagi Pochettino untuk memberikan bukti bahwa Chelsea sudah dalam trajektori yang tepat, sebuah proyek yang jangka waktunya mungkin 2-3 musim sebelum mencapai level di top 2 lagi, tapi semuanya menuju ke perbaikan yang signifikan, tapi juga kembali ya dengan masih adanya beberapa pemain senior dari Chelsea yang tidak bisa tampil konsisten. Reece James keluar masuk tim dan juga ada kartu merah kemarin yang dia dapatkan. Tapi dari segi potensi tekanan ini sangat luar biasa. Cole Palmer yang di City dia mungkin mengambil keputusan
gue nggak mau nih dimainin sama Pep cuma 5, 7, 8 menit di penghujung atau di cup competition aja. Tapi dia mengambil resiko yang sangat tinggi dengan jaminan dia bermain dengan menit yang juga nyaman untuk dia sebagai starter juga, dan dia menunjukkan yang menjadi kualitas luar biasa, serta Sterling yang juga tentunya pendukung Chelsea bersyukur Southgate tidak lagi memanggil dirinya, padahal performanya untuk Chelsea itu luar Lagi biasa. mengkilap ya. Ya. Gimana Om? Kalau Chelsea ngelihat secara keseluruhan Untuk kayak individu memang sejauh ini kan mereka progresnya luar biasa ya. Aku tetap melihat bahwa head to head tradisi itu memang masih didominasi oleh Manchester United. Terakhir Everton dikalahkan 3-0. Kemudian kemarin terlepas di Liga Champions ditahan seri 3-3 oleh Galatasaray, mereka mampu mencetak 3-1, 3 gol. ada gol lah ya. Ya kan, artinya dua kali penampilan di laga terakhir kan 6 gol mereka. Kepercayaan ini sudah mulai meningkat. Tinggal bagaimana detail-detail kecil dari tactical Ten Hag yang mungkin memang harus banyak untuk lebih disempurnakan. Apalagi lawan mereka adalah nanti Chelsea yang sejauh ini juga punya progres, punya kemampuan, punya materi, kemudian juga punya mental yang sangat kuat juga untuk selalu ingin mengalahkan Manchester United. Nah itu kalau misalkan di lini depan Chelsea mungkin emang lagi cair, tapi kalau ngelihat lawan Newcastle kemarin di belakang tuh Thiago Silva umur 39 ya dia masih jago. Cuma kayak buat di Liga Inggris kayak kemarin lawan Newcastle banyak bola lepas kayak napas. Memungkinkan nanti kayak Raja Nainggolan lama-lama bergeser ke Persib juga. Kaget gua, tiba-tiba ada yang gol. Thiago Silva ke Persib. Iya, ya bisa jadi aja ya, bisa jadi. Tapi ngeliatnya gimana Om? Thiago Silva itu 4 gol ya langsung. Ya, Thiago Silva dengan umurnya memang dia akan sedikit struggling kalau disuruh bermain di festive period. Ini kan game ke game sangat sedikit waktu istirahatnya, dan ini akan bertubi-tubi dalam satu pekan bisa bermain 2-3 kali gitu. Dan harus ada rotasi di sana, dan Pochettino tahu itu, tapi memang secara leadership dan juga kualitas untuk bertahan dia masih menjadi salah satu yang terbaik dengan usianya, dan dia sangat dicontoh oleh pemain-pemain lain yang muda yang selalu melihat sebagai panutan gitu kan Thiago Silva. Tapi kemudian harus dibantu juga dengan rotasi. Ada Disasi, Badiashile juga sudah kembali pulih. Sebenarnya rotasi di center back cukup oke, tapi gue selalu tetap khawatir dengan penjaga gawang Sanchez yang terkadang seolah gue berpikir dia gampang bosenan. Jadi mencari tantangan berbeda, tapi suka ada lapse of concentration yang membuat distribusinya terkadang tersangkut di pemain lawan. Ini yang harus diperhatikan, karena kan seperti menghadapi Arsenal juga kembali 2 gol, lead, penuh kendali, tidak ada masalah sama sekali, Arsenal tidak mengancam, tapi satu bola salah dari sang penjaga gawang bisa dimanfaatkan oleh Declan Rice yang menjadi gol. Ini yang di laga-laga besar menghadapi tim seperti Manchester United tidak boleh terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri justru bagi Chelsea. Dan kalau memang siapa tadi pemain? Ya, Sanchez. Oh, Thiago Silva. Thiago Silva masih dimainkan, itu akan membuat Martial sama Rashford lebih enak. Karena dia kan punya kecepatan. Satu lawan satunya kuat. Sedangkan Thiago kan dari sisi usia udah sepuh, dari sisi kecepatan pasti berkurang. Tapi pengalaman dia itu memang mahal. Dan dia harus dibantu ya dengan double up. Dengan Tapi cover double yang up-nya, sangat kuat. Ya, tapi dengan hilangnya misalnya Reece James yang keluar masuk dengan cedera dan hukuman kartu, Terlalu ini riskan juga tidak nyaman buat Pochettino untuk bisa terus mengandalkan misalnya pemain-pemain bertahan yang secara konsisten berlaga bersamaan gitu kan. Dan dengan Martial sudah menciptakan gol di kandang Everton, itu adalah gol pertama dari striker murni Manchester United di musim kali ini ya. Sebelumnya ada Rashford, tapi kan Rashford kan juga sebagai winger gitu. Dan Højlund harus bisa mendapatkan 1 gol lah untuk bisa memberikan kepercayaan diri, dan kalau 1 gol sudah diciptakan di Premier League biasanya akan lebih cair. Ya, dan ini yang akan sangat diharapkan terjadi, tapi juga harus ada supply. Karena kan kembali kita berbicara dengan gayanya Garnacho, gayanya Anthony, winger-winger yang bergerak masuk ke dalam. Sedangkan Højlund perlu service, tapi service juga sudah diberikan di laga sebelumnya misalnya, tapi Højlund masih belum bisa melakukan finishing yang sesuai di Premier League ya. Kalau di Champions League dia sudah sangat tampil luar biasa. Ya. Karena memang Højlund nih agak susah golin di Liga Inggris, tapi dia golin di Liga Champions, dia emang pengen dijulukin Mr. Champions League. Kayak Rafael Varane. Rafael Varane. 5 gol kan ya kan? Cuman belum beruntung aja kan. Dan rumornya juga mau membeli itu Timo Werner ya. Timo Werner ya, di bulan Januari. Yang dulu pernah bermain di Chelsea. Nah, tapi
Tapi kalau misalkan deg-degan sama Sanchez, harusnya MU juga deg-degan sama Onana. Tapi kalau di lini tengah ini kan pasti 3 lawan double pivot tuh. Iya. Tengah kira-kira siapa yang mendominasi tuh? Gallagher, Ya Casillas main ada ya? di MU ya pasti MU lah dominan. Nggak low block tuh MU tuh kayak. Logikanya pasti di Liga Inggris pasti seperti itu. Tapi gue nggak yakin untuk lawan Chelsea. Wah, gimana tuh? Chelsea-nya high pressure atau man to man kan gitu. Justru gue melihat kendali lapangan tengah akan coba dipegang oleh Enzo dan Caicedo gitu kan. Sedangkan Kobe Mainu dan juga Nunggu Mungkin Amrabat atau mungkin McTominay akan tampil justru untuk bisa berharap ada counter yang mereka bisa sajikan untuk kedua pemain flank dan juga Rashford gitu. Ini menarik sih apa yang akan disajikan nanti. Kalau dari form di Premier League luar biasa. 6 laga terakhir 5 kemenangan untuk Manchester United dan Onana adalah penjaga gawang dengan clean sheet Clean terbanyak. sheet dia. Itu di Premier League. Di mana grafiknya sudah luar biasa meningkat gitu kan. Di Champions League yang kemarin cukup mengejutkan, tapi kita harapkan dia tidak mengingat lagi laga tersebut dan coba konsentrasi untuk menghadapi kan Newcastle dan Chelsea tidak mudah ya. Nah, itu kalau di Liga Champions sama Liga Inggris agak beda nih. Tapi kalau kita ke Chelsea lagi nih, di lini depannya, kok bisa kayak si Sterling jadi jago lagi gitu kan. Terus Palmer tuh motivasinya juga kenceng banget lah gitu. Apalagi habis dilepas dari City kayak pengen membuktikan kayak gitu. Itu kan sebuah kepercayaan ya. Sterling diberikan kepercayaan, begitu juga dengan Cole Palmer yang selalu menjadi pemain reguler. Artinya kan dia juga ingin menampilkan bahwa salah kalau klub-klub lama itu tidak menampilkan pemain itu dari menit awal. Artinya dia nggak suka berada di bangku cadangan sebagai super sub, dan di saat dia pindah dengan jaminan mendapatkan menit bermain yang banyak, ya mereka memperlihatkan bahwa mereka pantas dan mereka masih layak untuk bisa berada di starting 11 gitu. Ada motivasi tersendiri lah. Nah, tapi kalau kita lihat di Chelsea, kita juga pengen menunggu debutnya Nkuku. Gimana bacanya itu? Nkuku. Nah, sama Lavia ya, ini udah bisa main belum atau kayak gimana tuh kalau udah bisa main? dalam keadaan dia akan sesaat lagi siap tampil ya untuk Chelsea. Ini signing yang akan juga terus memperbaiki prestasi dari Chelsea, pemain depan yang punya kelincahan tapi juga cerdik untuk link up, main ke dalam, ke sisi sayap juga begitu apik. Jadi ini pemain yang akan memberikan komplimen bagi Nico Jackson kalau dipercaya bermain berdua, dan Romeo Lavia adalah tipikal gelandang yang lengkap ya, punya kemampuan passing tapi juga coveringnya baik, dan pengalaman dia di lapangan tengah tampil solid bagi Southampton juga sangat akan dimanfaatkan oleh Chelsea. Dan kalau Sterling, Cole Palmer semua bisa menikmati laga mereka karena sistem dari Pochettino yang sangat memanjakan bagaimana para wingernya bisa tampil agresif, berekspresi di sepertiga akhir, dan kemudian juga kekuatan dari lapangan tengah yang menjamin itu, di mana Enzo, Caicedo bisa mengcover sehingga nyaman untuk berkonsentrasi hanya untuk menekan pertahanan lawan. Dari Southampton dia sudah seperti itu, Pochettino, dan coachingnya dia juga luar biasa. Bahkan Mihailo Mudryk sekarang kalau masuk dari bench selalu saja memberikan aksi-aksinya yang impresif juga. Wah, itu dia tuh. Ada gue lupa ada Mudryk di Chelsea. Ada Mudryk dan Højlund nih, nanti bakal kayak gimana nih. Tapi kita sebentar lagi akan melihat 5 pertemuan terakhir Chelsea berhadapan dengan Manchester United. Dan tapi sebelumnya sekali lagi mau ngingetin, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Nah, ini adalah 5 pertemuan terakhir Manchester United Chelsea. Wah, ada 4-1. Lah, selain 4-1 nih selebihnya imbang. Ya. Emang nggak ada yang mau menang. Gimana nih? Ini bisa jadi patokan atau bakal banyak gol apa enggak kira-kira tuh? Kalau banyak gol sih enggak ya. Mepet, Walaupun 2-1 tadi. di musim lalu mereka menang 4-1 ya kan, tapi kan itu tidak bisa jadi jaminan. Apalagi sekarang Chelsea sudah bertransformasi menjadi satu kekuatan untuk bisa mengembalikan hegemoni mereka dengan pembelian pemain yang sangat tepat di setiap lininya. Saya pikir tipis lah. 2-1 untuk MU gitu. 2-1 MU. Itu itu udah Poche belum tuh? Waktu itu, Om Adi? Yang mana? Belum, Terakhir belum. Masih siapa? Lampard? Frank Lampard. Iya. Masih ini masih Lampard. Beda ntar. Tapi MU-nya waktu itu juga babak belur sama. Nah, berarti kalau ini udah 2-1 nih Manchester United. Nah, kalau Chelsea gimana Karena nih? itu kan sering 1-1. Ya kan 3 kali kan itu kan. Musim ini 2-1. Berarti ada penambahan skor. Kalau Bung Ya, Adi ngeliatnya akan gimana, menjadi Bung Adi? pertandingan yang menarik, sangat patut dinantikan.
setelah kita taping ini kan belum bertanding nih Newcastle dengan Manchester United, itu gue prediksi seri. Ya. Dan Itu bisa jadi acuan nanti. Iya, dan melanjutkan ke laga setelahnya menghadapi Chelsea, tentunya akan ada penampilan yang lebih baik karena kan dari sebelumnya berlaga di Istanbul, ada traveling time ke Manchester, kemudian juga ke Newcastle dengan harus terbang dan kemudian kembali lagi ke Manchester. Lawan yang ditunggu adalah Chelsea, akan menjadi laga yang sengit 1-0 untuk Manchester United. Oh, masih MU juga. Bolehlah. Transport Mania silakan prediksiin juga. Ini nggak ada yang dukung Chelsea nih. Di sini bilang Sterling sama Palmer udah siap ngambil penalti nih. Kalau nggak biasanya penalti. Nah, ini ada jadwal-jadwal Liga Inggris lainnya. Ini tanggal berapa ini berarti? Pokoknya pekan ke-15 ya? Ya, midweek gitu ya, di Midweek. hari Rabu dan Kamis ya. Nah, ada selain ada Chelsea, ada Everton, Newcastle, Arsenal, Luton. Nah, Luton kan lagi susah dikalahin tuh. Luton lagi bagus Kalau ya. main di kampungnya, ada abahnya katanya. Itu derby ya antara Luton dan Arsenal, sangat menarik, derby London. London ya. Oke, ini ada yang lebih seru lagi kan? Tapi kemarin Arsenal menang 6-0 loh kan. Ya. Artinya kan Lawan Lens. pertandingan lawan Luton kan juga akan lebih mendominasi lagi walaupun bermain away gitu. Ya, di Kenilworth Road, Luton sudah menyudutkan Liverpool juga. Ya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa tim ini sekarang Edwards sudah punya formula lah untuk mereka bisa mendapatkan result konsisten di home. Mungkin best of the bunch-nya adalah Tottenham West Ham, derby juga, dan tentunya Aston Villa Man City. Nah. Karena Aston Villa Lagi di 4 ya. Iya, Aston Villa adalah tim yang kita bicarakan pre-season kemarin akan bisa mengganggu konstelasi persaingan papan atas. Ternyata benar terjadi, dan ini tim yang sedang dalam performa yang sangat mengancam, dan City mungkin sedang coba menavigasi satu periode yang cukup sulit juga. Results-nya belum mengesankan sama sekali. Bahkan mereka kemarin hampir kalah dari Leipzig setelah tertinggal 2 gol, tapi bisa membalikkan keadaan. Jadi itu laga menarik, dan juga derby London yang sangat panas itu, West Ham dengan Tottenham. Itu masih banyak berarti laga-laga yang seru, dan jangan lupa kalau udah habis nonton yang ada kitanya, ada Bung Adiani, ada Bung Supri juga Liga Indonesia, tonton aja. Dan habis nonton langsung balik lagi ke Kick and Runs. Kita ulas semuanya di situ. Nah, nggak kerasa udah ada di penghujung obrolan kita, dan terima kasih banyak buat Bung Adiani dan Bung Supri. Sekali lagi tadi kita udah bahas apa tuh, Piala Dunia U17, UCL juga, Liga Inggris. Udah banyak kita bahas semua, dan kalian juga bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Kalau gitu, Afif Safi pamit, Bung Adi dan Bung Supri juga pamit. Sampai ketemu lagi di Kick and Runs.